Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 2 orang ajudan keluarga Irjen Pol Verdi Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Tim khusus pimpinan Wakapolri pun juga memeriksa Verdi Sambo di Makobrimob Depok. Lalu apa hasil pemeriksaan para tersangka dan pemeriksaan terhadap Irjen Pol Verdi Sambo? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Akhir Nasution yang berada di Bareskrim Mabes Polri. Akhir, selamat pagi. Apakah ada rencana Polri akan mengumumkan dari hasil pemeriksaan terbaru terhadap Irjen Verdi Sambo? Ya, selamat pagi Renda dan juga pemirsa. Memang pihak kepolisian baik itu tim sus dan juga tim inspektorat khusus ini terus bergerak untuk menyelidiki baik itu tindak pidana maupun dugaan pelanggaran kode etik. Memang beredar informasi bahwa hari ini tim kepolisian akan melakukan konferensi pers. Sampai dengan saat ini memang kami belum mendapatkan jadwal ataupun jam resmi kapan rencana konferensi pers yang akan dilangsungkan oleh pihak Bareskrim ataupun Mabes Polri. Informasi terakhir yang kami dapatkan ini tim kuasa hukum dari Bayangkara 2 Richard Eliezer atau Baradae pada Senin malam tadi datang ke Bareskrim Mabes Polri ini untuk bertemu dengan penyidik dalam rangka memberitahukan kepada penyidik rencana kunjungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akan datang ke Bareskrim ini pada hari Selasa untuk bertemu langsung dengan Baradae. Ini kedatangan LPSK adalah terkait dengan permintaan untuk menjadi justice kolaborator yang diajukan oleh Baradae melalui tim kuasa hukum pada Senin kemarin. Kedatangan LPSK adalah untuk meminta keterangan dari Baradae terkait dengan keterangan terbaru yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan untuk kemudian menilai apakah Baradae ini bisa ataupun layak dijadikan sebagai justice kolaborator. Dapat kita ketahui memang untuk syarat menjadi justice kolaborator salah satunya adalah yang mengajukan justice kolaborator ini bukanlah sebagai pelaku utama, dan memang inilah kemudian nanti yang akan didalami oleh pihak LPSK. Sementara pada Senin kemarin memang tim inspektor khusus yang dipimpin langsung oleh Wakapolri dan juga Irwasum ini datang ke Makobrimob Kelapa II untuk kemudian meminta keterangan dari Kadif Propam atau mantan Kadif Propam yaitu Irjen Pol Verdi Sambo terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Nah, apa hasil dari pemeriksaan tersebut memang sampai dengan saat ini masih terus berproses di tim inspektorat khusus yang dipimpin langsung oleh Wakapolri. Memang sejauh ini sudah ada 2 tersangka yang diumumkan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri dalam tindak pidana pembunuhan. Yang pertama adalah tersangka Barada Richard Eliezer, ini disangka melakukan pembunuhan dengan pasal 338 junto 55 dan 56. Kemudian adalah Brigadir Ricky Rizal, ini merupakan ajudan dari istri Verdi Sambo yaitu Putri Candrawati. Ini dijerat dengan pasal 340, ini terkait dengan pembunuhan berencana. Memang pihak kepolisian meminta masyarakat untuk terus bersabar dan menunggu terkait dengan kerja-kerja 2 tim yang dibentuk oleh Kapolri, baik tim khusus yang menyelidiki tindak pidana dan juga tim inspektor khusus yang menyelidiki terkait dengan pelanggaran kode etik. Memang untuk pelanggaran kode etik sendiri ini pihak kepolisian sudah memeriksa 25 orang anggota kepolisian baik itu dari Bareskrim, Polda, Polres Metro Jakarta Selatan dan juga dari divisi Propam. Tentu kita akan menunggu apakah hari ini di pihak Mabes Polri akan melakukan atau memberikan update terkini terkait dengan perkembangan 2 penyelidikan ataupun penyidikan 2 yang dilakukan oleh 2 tim ini. Demikian Rendra, kembali ke Anda. Baik, Akhir, apakah ada informasi ini sebenarnya apa peran dari Brigadir R ini yang ditetapkan, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka, dan apakah ada informasi mengenai potensi dari tersangka baru yang akan ditetapkan oleh Polri?
Iya, untuk spesifik apa peran dari Brigadir Riki Rizal ini, ajudan istri Verdi Sambo, memang ini belum dirilis secara resmi oleh pihak kepolisian, namun bisa kita lihat dari pasal yang disangkakan, yaitu pasal 340, artinya ini adalah terkait dengan pembunuhan berencana, artinya Brigadir Riki Rizal ini menjadi salah satu yang ikut dalam merencanakan pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat ini. Mengenai apakah masih ada orang yang terlibat ataupun siapakah otak utama dari pembunuhan berencana ini, tentunya pihak ataupun tim khusus bentukan Kapolri ini masih terus bekerja untuk kemudian mencari alat-alat bukti yang cukup untuk kemudian dapat mengarah ataupun menjerat apakah ada orang lain sebagai otak utama dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Rendra. Baik, terima kasih Ahir Nasution mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta.